Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan hasil kebudayaan masyarakat pada masa praaksara awal. Manusia hidup untuk mempertahankan hidupnya menggunakan akal budi. Seiring berkembangnya zaman, maka pemikiran manusia juga ikut berkembang, sehingga menghasilkan kebudayaan yang terus berkembang dari masa ke masa. Nah, dari hasil kebudayaan itu, maka bisa dilihat bagaimana perkembangan pemikiran manusia. Masa praaksara awal dimulai dari zaman batu. Mengapa disebut zaman batu? Karena pada masa itu semua alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masih terbuat dari batu. Nah, zaman batu ini juga dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah Paleolitikum atau zaman batu tua. Diperkirakan ada sekitar 600.000 tahun yang lalu pada masa Pleistosen. Dengan cirinya adalah semua alatnya masih terbuat dari batu dan masih kasar. Nah, masa Paleolitikum ini menghasilkan beberapa kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1935. Nah, hasil dari peninggalan budaya masa kebudayaan Pacitan ini yang pertama adalah kapak perimbas, kapak genggam, dan flekes. Nah, kapak perimbas itu apa? Kapak perimbas adalah alat yang terbuat dari batu tetapi tidak memiliki tangkai. Nah, cara penggunaannya itu digenggam. Biasanya digunakan untuk menguliti binatang, membelah kayu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kapak genggam. Kapak genggam ini bentuknya sama seperti kapak perimbas tetapi ukurannya lebih kecil. Biasanya digunakan untuk memotong makanan, memotong kayu, dan juga menggali umbi-umbian. Yang ketiga adalah flekes. Flekes ini adalah alat yang terbuat dari batu chalcedon yang biasanya digunakan untuk mengupas makanan. Yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini ditemukan juga hasil kebudayaan, yaitu seperti alat-alat yang terbuat dari tulang dan juga beberapa alat seperti kapak genggam. Nah, berbicara tentang hasil peninggalan budaya, maka pasti ada manusia pendukung. Manusia pendukung pada masa kebudayaan Pacitan ini adalah Pithecanthropus erectus, dan yang manusia pendukung pada masa kebudayaan Ngandong ini adalah Homo soloensis dan Homo wajakensis. Nah, setelah berbicara mengenai manusia pendukung dan hasil kebudayaan, maka ada kebudayaan sosialnya. Kebudayaan sosial pada masa Paleolitikum ini adalah semuanya masih mengumpulkan makanan dan hidupnya masih nomaden. Nah, kemudian kita masuk pada zaman batu yang kedua, yaitu adalah Mesolitikum atau zaman batu tengah. Nah, masa Mesolitikum ini dikatakan sedikit lebih maju daripada masa Paleolitikum karena pada masa ini ditemukan adanya usaha untuk menghaluskan perkakas yang dibuat oleh manusia pendukungnya, dan manusia pendukung pada masa ini sudah bisa membuat gerabah. Nah, pada masa Mesolitikum ini juga meninggalkan beberapa kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan tulang sampung, di mana banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang di sampung. Nah, penemuan alat ini juga berbarengan dengan penemuan manusia Papua Melanozoik. Nah, hasil dari kebudayaan tulang sampung ini adalah yang pertama Abris Sous Roche atau gua-gua batu yang digunakan untuk tinggal oleh manusia purba. Nah, di dalam gua ini juga ditemukan beberapa peninggalan, yaitu adalah alat-alat yang terbuat dari tulang dan juga kapak genggam. Yang kedua adalah lukisan di dinding goa. Lukisan di dinding goa ini berbentuk seperti binatang buruan dan juga cap tangan berwarna merah. Cap tangan ini juga dipercayai sebagai tempat atau alat untuk berkomunikasi dengan arwah roh nenek moyang. Yang kedua adalah kebudayaan Toala, di mana ditemukan alat-alat serpih dan alat-alat yang terbuat dari tulang di Buala Mocong di Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah kebudayaan kapak genggam. Kebudayaan kapak genggam ini ada di Sumatera. Nah, peninggalan dari kebudayaan kapak genggam ini yang pertama adalah sampah dapur atau kejoko mudinger. Nah, kejoko mudinger ini adalah sampah dari kulit kerang atau siput yang sudah lama
tertimbun oleh tanah sehingga menghasilkan bukit kecil. Nah, yang kedua adalah kapak Sumatera. Kapak Sumatera ini sejenis dengan kapak genggam tetapi terbuat dari batu kali. Nah, bagian luarnya itu tidak diapa-apakan, tetapi pada bagian dalamnya itu diasah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada kapak pendek. Kapak pendek ini juga sejenis dengan kapak genggam tapi berbentuk setengah lingkaran. Nah, pada bagian luarnya juga tidak diapa-apakan, tapi pada bagian melengkungnya itu dihaluskan dan ditajamkan. Biasanya digunakan untuk memotong makanan. Kemudian ada pipisan. Pipisan ini adalah alat penggiling beserta landasannya. Nah, sudah berbicara mengenai hasil kebudayaannya, maka ada manusia pendukungnya. Manusia pendukung pada masa Mesolitikum ini adalah ras Papua Melanozoik. Kemudian kebudayaan sosial. Kebudayaan sosial pada masa Mesolitikum ini adalah sebagian dari manusia purbanya sudah menetap dan sudah menghasilkan makanan. Nah, sebagian dari mereka masih nomaden dan masih berburu atau mengumpulkan makanan. Nah, masuk ke zaman batu yang ketiga yaitu adalah Neolitikum atau zaman batu baru. Pada zaman ini juga ditemukan usaha untuk menghaluskan perkakas yang dibuat oleh manusia purba. Nah, pada masa ini juga terjadi perpindahan kehidupan, yaitu dari nomaden menjadi menetap dan dari mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan. Nah, peninggalan kebudayaan pada zaman ini adalah yang pertama, kapak persegi, yaitu alat yang terbuat dari batu berbentuk lonjong, tetapi tatakannya itu berbentuk persegi atau trapesium. Nah, alat ini digunakan bukan untuk bekerja, tetapi untuk alat upacara atau jimat. Nah, yang kedua adalah kapak lonjong. Kapak lonjong ini adalah kapak yang berbentuk lonjong atau setengah bulat yang biasa digunakan untuk alat upacara. Kemudian ada alat-alat serpi. Ditemukannya batu-batu berbentuk kecil, segitiga atau trapesium. Nah, gunanya ini untuk memotong makanan. Kemudian ada perhiasan. Perhiasan yang dibuat ini adalah kalung, gelang, anting, dan manik-manik. Nah, perhiasan ini dibuat menggunakan batu aspat atau jispis. Kemudian ada gerabah. Gerabah pada masa Neolitikum ini digunakan sebagai alat penyimpanan. Setelah berbicara mengenai peninggalan kebudayaan, maka ada manusia pendukungnya. Manusia pendukung pada masa ini yaitu dari ras Indonesia bagian timur, yaitu Deutero Melayu. Kemudian masuk kepada zaman batu yang keempat atau Megalitikum. Mengapa disebut seperti ini? Karena peninggalan hasil kebudayaannya itu adalah batu-batu yang berukuran besar. Nah, peninggalan kebudayaan yang paling terkenal pada masa Megalitikum ini adalah yang pertama menhir. Menhir itu adalah tugu batu yang berdiri yang digunakan untuk menghormati arwah roh nenek moyang atau kepada kepala suku, dan biasanya digunakan untuk menempatkan sesaji atau hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah dolmen. Dolmen ini adalah meja batu besar yang biasa digunakan untuk meletakkan sesaji dan juga biasanya digunakan untuk tempat duduk dari seorang kepala suku untuk mendapatkan magisnya. Kemudian ada punden berundak. Punden berundak ini adalah batu yang disusun secara bertingkat yang digunakan untuk menyembah arwah roh nenek moyang. Kemudian ada sarkofagus. Sarkofagus ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan mayat. Kemudian ada waruga. Waruga ini sama seperti sarkofagus, tetapi di atasnya itu ada penutup yang berbentuk seperti atap rumah. Kemudian ada peti kubur batu. Nah, sama seperti waruga dan sarkofagus, alat ini gunanya untuk menyimpan mayat, tetapi ada penutupnya dan biasanya digunakannya itu dengan cara dikubur di dalam tanah. Nah, kemudian masuk ke zaman yang kedua, yaitu adalah zaman logam, di mana pada zaman ini manusia pendukungnya sudah ada keterampilan untuk membaur, mengubah, menciptakan alat yang terbuat dari logam.
Nah, ada dua teknik yang biasanya digunakan dalam pembuatan alat dari logam ini. Yang pertama adalah acir berdue, yaitu adalah pembuatan tiruan dari lilin, kemudian di luarnya itu dilapisi oleh tanah liat, kemudian dipanaskan. Setelah selesai dipanaskan, maka cairan logam dimasukkan ke dalam tiruan yang terbuat dari lilin. Kemudian yang kedua adalah bivolve atau membuat cetakan yang ditangkupkan dari dua cetakan. Nah, alatnya itu biasa digunakan untuk jangka panjang atau bisa digunakan berkali-kali. Nah, peninggalan dari zaman ini yang pertama adalah kapak corong. Kapak corong ini adalah alat yang terbuat dari logam, tetapi mempunyai corong di atasnya untuk tempat kayu sebagai tangkainya. Nah, kapak corong ini ada dua ukuran. Yang pertama adalah ukuran besar, biasanya digunakan untuk seperti cangkul. Yang kedua adalah ukuran kecil. Nah, ukuran kecil ini biasanya digunakan hanya untuk alat kebesaran oleh kepala suku. Kemudian ada candrasa. Alat ini dibuat seindah mungkin karena untuk alat upacara dan sebagai alat kebesaran oleh kepala suku. Kemudian ada nekara. Nekara ini adalah berbentuk seperti dandang yang terselungkup, kemudian di atasnya itu ada penutupnya. Nah, nekara ini digunakan sebagai penanda status sosial. Nah, manusia pendukung pada masa zaman logam ini adalah Deutro Melayu, karena mereka masuk ke Indonesia dengan membawa kebudayaan Dongson, sehingga masyarakat Indonesia bisa membuat alat-alat yang terbuat dari logam. Kemudian kehidupan sosial. Kehidupan sosialnya adalah manusianya sudah hidup di rumah panggung dan tatanan sosialnya itu jelas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.